Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, yang tentunya YouTube channel yang akan terus memberikan kalian mengenai informasi perkuliahan di universitas terbuka. Hai buat kamu yang lagi bingung mau kuliah di mana setelah lulus sekolah atau setelah lulus bekerja dan masih bingung mau melanjutkan kuliah reguler atau kalian tertarik untuk mengambil kuliah di universitas terbuka. Nah, buat kamu yang setelah lulus sekolah menengah atas langsung bekerja atau yang tidak bisa meninggalkan orang tua di rumah entah karena sudah uzur karena usia atau mungkin kalian yang ingin kuliah tapi dengan budget terbatas. Nah, universitas terbuka adalah solusinya. Kenapa dikatakan demikian? Karena kuliah di universitas terbuka sangat fleksibel dan tentunya tidak menguras kantong ya. Oke, kenapa saya katakan demikian? Karena range harga kuliah di UT, kalau teman-teman ambil yang SIPAS non PTM atau sistem paket, maka jumlah uang kuliahnya per semester sudah ditentukan oleh pihak UT. Nah, range harganya itu tergantung dari program studi yang teman-teman ambil. Misalkan kamu ambil program studi fakultas sains yang ada di Fakultas Sains Teknologi, entah itu pertanian atau mungkin yang seperti saya ambil di Ilmu dan Teknologi Pangan, maka range harganya untuk SIPAS itu sekitaran 1,3 per semester. Tapi itu di luar dari biaya ongkir. Jadi semakin jauh tempat tinggal kalian, maka biaya pengirimannya mungkin akan lebih bertambah. Misalkan saya UT Tangerang Pusat kan ada di UT Pusat kan ada di Tangerang. Dari Tangerang ke Kendari, Sulawesi Tenggara sampai ke Kendari pelosok. Kan kebetulan saya bukan tinggal di pusat kota Kendarinya tapi di pinggiran kota. Jadi biaya pengiriman dari Tangerang ke kota Kendari pinggiran itu sekitar 300.000. Jadi kalau per semesternya 1,3 ditambah 300.000 untuk ongkos kirim sampai ke alamat tujuan atau alamat rumah saya, maka totalnya menjadi 1,6 juta per semester, dan itu flat atau datar sampai di semester ke-8 atau selama 4 tahun perkuliahan normalnya ya. Itu normalnya. Nah, sedangkan buat kamu yang ambil non SIPAS atau yang bukan sistem paket semester, maka hitungannya itu antara BMP atau bahan materi pokok dan juga SKS-nya itu dibayar per SKS. Jadi misalkan satu mata kuliah itu 3 SKS, jadi per SKS-nya itu 41.000. 41.000 dikali 3, itu berarti teman-teman harus membayarkan sebesar 123.000 per mata kuliah. Misalnya kan kalau 3 SKS, jadi kalau 2 SKS jadi 82.000. Jadi tergantung berapa banyak SKS-nya. Dan tentunya untuk sekarang BMP atau bahan materi pokok yang dulunya itu boleh teman-teman ambil ataupun tidak, tapi setelah UT berbadan hukum dan resmi, nah BMP ini wajib dibeli oleh yang ambil non SIPAS. Karena kalau yang SIPAS kan sudah include semuanya di dalam satu paket. Jadi kita bayar misalkan 1,3 itu semua sudah dengan buku ditambah ongkir 300.000 misalkan. Tapi kalau untuk wilayah Jawa atau mungkin yang dekat-dekat dari Tangerang itu mungkin ongkos kirimnya akan lebih murah. Oke. Jadi kalau perbandingannya murah yang mana, ambil yang sistem paket atau yang non sistem paket, maka saya sarankan lebih baik ambil yang sistem paket. Saya sudah sering mengulas ini di beberapa video saya sebelumnya, bahwa lebih baik mana. Nah, buat kamu yang kebetulan sekarang pendaftaran di UT sedang terbuka, pendaftaran UT Pusat itu mulai terbuka di tanggal 17 Oktober 2023 sampai di Februari. Entah tanggal berapa ya, aku kurang ingat, tapi akhirnya itu di Februari. Di bulan Februari itu adalah batas pendaftaran untuk semester
2024.1 atau 2024 ganjil ya. Jadi buat teman-teman yang sekiranya ingin mendaftar di UT, ayo sekarang segera buka di laman admisi SIA atau sia.ut.ac.id. Teman-teman masuk ke sana, terus teman-teman pilih dari berapa pilihan itu, ada yang paling bawah itu yaitu pendaftaran calon mahasiswa. Jadi teman-teman klik di kolom tersebut, kolom pendaftaran calon mahasiswa. Setelah teman-teman klik di sana, kemungkinan teman-teman akan disuruh mengisi beberapa data diri teman-teman. Jadi teman-teman masukkan semua data diri teman-teman dengan benar sesuai yang ada di kartu tanda penduduk yang teman-teman punya. Jadi setelah itu teman-teman akan diarahkan untuk membayar uang admisi atau uang pendaftaran sebanyak Rp100.000. Ini yang untuk sarjana ya. Beda cerita kalau yang magister ya. Ini yang untuk sarjana. Jadi kalau untuk yang sarjana, biaya admisinya itu 100.000. Nah, setelah teman-teman mendapatkan nomor billing yang 20 digit, maka teman-teman bisa membayarkannya melalui bank atau outlet tempat belanja seperti Indomaret, Alfamidi, atau mungkin di bank BRI, BNI, Mandiri, dan lain sebagainya. Atau mungkin teman-teman punya mobile banking, misalkan BNI, kalau tidak salah Mandiri atau BNI. Untuk mobile banking itu ada, mungkin teman-teman bisa langsung bayar pakai via mobile banking. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak punya, teman-teman bisa ke bank setempat atau bank terdekat dari kediaman teman-teman, ataupun juga di outlet-outlet pembelanjaan seperti Indomaret atau Alfamidi. Tapi di sini saya menyarankan bahwa sebaiknya teman-teman langsung membayarkan di bank. Karena kenapa? Karena kalau alurnya di bank itu langsung masuk ke rekening dari universitas terbuka. Sedangkan kalau teman-teman membayar melalui outlet pembelanjaan, maka status uang teman-teman itu dia berjenjang. Masuk dulu ke akun dari outlet pembelanjaan tersebut, kemudian dari outlet pembelanjaan baru kemudian dikirim ke nomor rekening universitas terbuka. Jadi tergantung dari teman-teman sih, tapi kalau saya menyarankan langsung ke bank ya. Tapi kalau misalkan banknya jauh dan teman-teman cuma punya outlet tersebut, maka sebaiknya teman-teman segera melakukan pembayaran, entah itu admisi ataupun nanti ketika registrasi mata kuliah. Sebaiknya dibayar di awal-awal, karena kenapa? Takutnya kalau teman-teman bayar di akhir-akhir, kalau misalkan teman-teman pilih tempat pembayaran di outlet pembelanjaan, dan itu teman-teman bayar di akhir masa tenggang, waktu terakhir pembayaran LIP atau lembar informasi pembayaran itu, pembayaran registrasi mata kuliah atau admisi, takutnya akan terlambat dibaca oleh sistem. Sehingga kenapa? Ketika waktu pembayarannya sudah ditutup dan uang teman-teman belum masuk ke rekening UT pusat dalam hal ini, siapa yang rugi? Teman-teman kan? Jadi otomatis teman-teman tidak meregistrasikan untuk semester ini, gitu ya. Jadi saya sarankan kalau misalkan teman-teman membayar di outlet, lebih baik bayar di awal-awal sebelum masa tenggang batas akhir pembayaran, entah pembayaran admisi ataupun pembayaran registrasi mata kuliah. Oke, kita lupakan registrasi mata kuliah, kita kembali ke admisi dulu. Nah, setelah teman-teman melakukan pembayaran di outlet atau di bank, pembayarannya itu kita store yang angka 20 digit itu. Kita bilang bahwa kita membayar untuk UT, untuk admisi, untuk pendaftaran UT sebanyak 100.000. 100.000 plus mungkin kita akan diberi pemberitahuan bahwa kita membayar biaya administrasi entah 2.000 atau 5.000, itu tergantung dari tempat teman-teman membayar admisi itu ya. Setelah itu teman-teman masuk login kembali. Setelah ada 3 kan, masuk sebagai mahasiswa paling atas, lalu yang kedua calon mahasiswa, terus yang di bawah pendaftaran calon mahasiswa. Teman-teman kan sudah klik yang di bawah pendaftaran calon mahasiswa. Nah, setelah membayar uang admisi sebanyak 100.000 tersebut, selanjutnya setelah teman-teman masuk kembali ke akun sia.ut.ac.id, teman-teman klik yang calon mahasiswa. Nah, teman-teman masuk di situ dulu.
Kenapa teman-teman masuk di calon mahasiswa? Karena di sana teman-teman akan melakukan pengisian data diri yang benar-benar valid sesuai dengan data diri yang teman-teman punya yang ada di kartu tanda penduduk teman-teman. Misalkan mengisi alamat, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, terus dan lain sebagainya. Usahakan teman-teman harus mengisi dan memperhatikan bahwa teman-teman sudah mengisi semua dengan baik dan benar sesuai dengan alamat ataupun sesuai dengan data diri teman-teman. Di sana juga teman-teman akan diarahkan untuk mengunggah berkas. Nah, berkas apa saja yang akan diunggah? Sebelum mengunggah berkas, teman-teman wajib untuk mendownload beberapa berkas yang tertera. Misalkan berkas pernyataan dan juga untuk tanda tangan dan kolom paraf. Pokoknya teman-teman ikuti saja semua alurnya, semuanya sudah jelas. Tapi kalau teman-teman masih ragu, masih bingung untuk mendaftar, mungkin teman-teman bisa menghubungi UPBJJUT setempat atau yang dekat dengan kediaman teman-teman. Ini yang untuk jalur mandiri ya, untuk jalur mandiri. Sedangkan kalau yang untuk mendaftar lewat Pokjar atau kelompok belajar, biasanya teman-teman itu tidak akan repot dengan urusan-urusan seperti ini. Jadi teman-teman hanya akan diarahkan oleh pihak Pokjar untuk mengumpulkan berkas yang diperlukan, dan kemudian untuk pengurusan administrasi dan lain sebagainya itu akan dilakukan oleh pihak Pokjar atau kelompok belajar. Tapi di sini saya sharing tentang bagaimana cara melakukan pendaftaran secara mandiri di akun sia.ut.ac.id. Seperti yang saya lakukan sendiri, saya mendaftar secara jalur mandiri. Oke. Tapi kalau teman-teman masih bingung, misalkan teman-teman tidak punya tidak punya tempat untuk bertanya, misalkan tidak punya tetangga untuk bertanya, dan teman-teman masih bingung, maka saya sarankan sebaiknya bertanya langsung di UPBJJ UT setempat yang ada di wilayah tempat teman-teman tinggal. Gunanya untuk apa? Supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih valid, yang lebih terinci, dan yang tentunya lebih akurat ya. Oke. Setelah itu teman-teman perlu menyiapkan apa? Yaitu yang pertama foto, pas foto 3x4. Pas foto 3x4-nya ini bukan dalam bentuk bukan dalam bentuk cetak ya, bukan dalam bentuk cetak, tapi dalam bentuk format JPG ya, format foto, tapi yang bentukannya itu yang 3x4 seperti 3x4. Jadi teman-teman harus atur agar kapasitas atau kuota dari foto yang teman-teman unggah nanti itu tidak boleh melebihi dari 1 MB. Tidak boleh lebih dari 1 MB. Jadi kalau bisa teman-teman ubah pengaturan di handphone teman-teman untuk mengkonvers atau mengecilkan ukuran file. Oke, mungkin teman-teman bisa searching di Google bagaimana cara untuk mengubah format foto yang misalnya kita berfoto di HP saja ya, format foto di HP JPG menjadi di bawah 1 MB. Karena kalau di atas 1 MB maka itu tidak bisa diunggah. Itu kan aturan sistem ya, karena aturan sistemnya seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau berfoto itu usahakan jangan menggunakan pakaian yang memiliki corak atau misalkan motif bunga-bunga. Kalau misalkan untuk kalian yang berhijab itu gunakan hijab polos, jangan yang bercorak. Pokoknya yang polos, pakaian polos juga warnanya polos begitu, jangan ada campuran. Dan latar fotonya itu boleh latar foto merah, boleh latar foto biru, latar foto abu-abu, terserah. Oke. Yang penting jangan yang terlalu mencolok ya, misalkan pink atau jingga. Tapi kalau disarankan itu 3. Dari sistem sendiri menyarankan warna merah, biru atau abu-abu. Tapi saya di sini menyarankan baiknya merah atau biru ya. Kalau abu-abu ya kan rasanya aneh ya. Oke. Tapi saya sendiri menggunakan latar belakang biru. Setelah berfoto, teman-teman akan mengunggah foto tersebut, file foto dalam format JPG ya, seperti format foto ya, diunggah di laman sia.ut.ac di calon mahasiswa. Setelah itu apalagi? Nah selanjutnya itu berkas fotokopi ijazah terakhir ya, dalam hal ini SMA atau SMK, pokoknya sederajat lah SMA itu. Timbal balik ya,
di foto timbal balik, tapi formatnya itu bukan foto tapi PDF. Jadi scan dalam bentuk PDF ya. Sekarang kan sudah canggih ya, di handphone sudah bisa. Teman-teman mungkin bisa download aplikasi Cam Scanner dan teman-teman bisa memfoto foto scan ijazah teman-teman secara timbal balik ya. Supaya apa? Supaya format filenya nanti akan menjadi PDF. Dan setelah PDF teman-teman unggah. Jadi yang diunggah itu apa? Fotokopi ijazah ya, fotokopi, bukan ijazah asli, bukan foto ijazah asli, tapi fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir cap basah. Jadi teman-teman pergi ke tempat fotokopi ijazah sebanyak-banyaknya, minimal 10 lembar. Setelah fotokopi ijazah 10 lembar, teman-teman ke sekolah tempat teman-teman sekolah dulu, ke SMA tempat teman-teman sekolah. Ya mungkin kalau yang baru tamat mungkin itu akan sangat gampang ya. Sangat gampang untuk melakukan legalitas atau melegalisir ijazah karena sekolahnya masih ada. Terus bagaimana dong yang mungkin karena di UT kan sistemnya terbuka, jadi tahun berapapun kalian tamat, kalian masih bisa mendaftar. Misalkan yang 10 tahun yang lalu tamat sekolah menengah atas dan ternyata sekolahnya itu sudah tidak ada, entah mungkin karena satu dan lain hal, sekolahnya sudah tidak ada. Jadi bagaimana dong solusinya? Nah, simpel saja sih sebenarnya teman-teman, tidak perlu khawatir. Teman-teman bisa langsung ke dinas pendidikan yang ada di wilayah teman-teman. Melakukan pelaporan di dinas pendidikan supaya apa? Supaya dinas pendidikan nanti yang akan melegalisir fotokopi ijazah teman-teman tersebut. It's so simple, semua pasti ada jalannya. Atau misalkan teman-teman ijazahnya hilang atau bagaimana? Nah, setelah ijazah tadi, berikutnya adalah KTP dalam bentuk PDF atau foto scan PDF ya. Jadi teman-teman bisa melakukan foto scan timbal balik di bagian depan KTP dan juga bagian belakang yang adanya peta Indonesia. Teman-teman masih bisa menggunakan aplikasi Cam Scanner ya. Nah, aplikasi ini bisa di-download di Play Store, itu ada ya teman-teman. Setelah itu teman-teman akan mendownload surat pernyataan yang ditandatangan di atas materai 10.000, dan setelah itu teman-teman juga akan mengunggah sebelum mengunggah teman-teman unduh dulu atau mencetak, memprint dua itu ya. Yang pertama surat pernyataan yang nantinya teman-teman akan membubuhkan tanda tangan di atas materai surat pernyataan. Yang berikutnya itu adalah tanda tangan ataupun paraf untuk konfirmasi tanda tangan dan juga konfirmasi paraf. Jadi pastikan teman-teman punya tanda tangan dan paraf. Oke, sebelumnya saya mau infokan bahwa sebelum teman-teman mendaftar di admisisia.ut.ac, pastikan teman-teman punya akun email yang aktif ya. Itu tadi di awal saya lupa menjelaskan bahwa teman-teman harus punya akun email yang aktif, yang nantinya akun ini akan teman-teman gunakan semasa berkuliah di universitas terbuka. Intinya teman-teman harus ingat apa sandi dari akun tersebut. Nah, jadi ketika teman-teman akan membuat akun di akun SIA di sia.ut.ac.id. Jadi misalkan teman-teman punya akun Gmail ya, pastikan itu akun Gmail ya. Teman-teman misalkan punya bla 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 @gmail.com misalkan. Sandinya misalkan semuanya ini hurufnya kecil semua. Nah, ketika membuat akun SIA, teman-teman bisa menggunakan email tadi, emailnya saja. Adapun sandinya mungkin teman-teman bisa memodifikasi sandi, jadi sandinya tidak perlu sama dengan sandi aslinya. Teman-teman bisa memodifikasi, misalkan yang tadinya cuma flat, cuma ada angka dan huruf kecil semua, teman-teman bisa memasukkan unsur kapital. Misalkan yang tadinya A-nya A kecil, teman-teman ubah menjadi A besar. Jadi syarat untuk membuat password untuk akun SIA ya, bukan untuk akun email. Emailnya boleh sama akun yang dari akun asli, tapi sandinya yang dibedakan. Karena sandinya itu untuk bikin akun SIA itu minimal 1 karakter huruf kapital, 1 karakter huruf kecil, 1 karakter angka, maksudnya 1 karakter yang karakter misalkan hashtag yang tanda pagar atau tanda bintang gitu, ataupun angka, itu kombinasi ya, terserah teman-teman yang intinya harus ada 1 kapital dan 1 huruf kecil minimal atau 1 karakter.
Oke, setelah itu kita lanjut ya, next. Setelah teman-teman sudah mengunggah foto ukuran 3x4 dalam format JPG dengan minimal di bawah dari 1 MB, formatnya minimal di bawah 1 MB, pokoknya tidak boleh lebih dari 1 MB, nggak boleh lebih ya, karena itu tidak akan bisa terunggah. Setelah itu apa, scan PDF ijazah, fotokopi, maksudnya fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir cap basah ya, legalisir harus cap basah yang benar-benar cap basah. Setelah itu apa, KTP bentuk PDF juga, foto PDF. Setelah itu berkas yang tadi teman-teman sudah print, yaitu berkas pernyataan dan juga berkas konfirmasi tanda tangan dan paraf, itu juga teman-teman setelah teman-teman isi, teman-teman scan PDF juga ya, scan PDF juga, formatnya juga dalam bentuk PDF filenya, dan teman-teman unggah di kolom untuk unggah ya. Setelah teman-teman unggah, semua sudah beres. Oh iya, saya lupa lagi menjelaskan bahwa di saat teman-teman mengisi daftar data diri teman-teman yang di kolom calon mahasiswa ini, di situ teman-teman akan diberikan pilihan mau ambil SIPAS atau non SIPAS. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang SIPAS ataupun non SIPAS. Oke, setelah itu teman-teman akan diarahkan untuk memilih fakultas atau kejuruan dan prodi apa saja yang teman-teman akan ambil di fakultas tersebut. Oke. Jadi perlu teman-teman tahu, saya ulangi lagi, bahwa di UT itu punya 4 program studi, 4 program bukan program studi, maksudnya fakultas ya. Kalau program studinya banyak, tapi fakultasnya itu ada 4. Jadi dari sekian banyak program studi yang ada, itu dikategorikan berdasarkan 4 kriteria fakultas. Nah, yaitu ada fakultas hukum ilmu politik, FHISIPU, Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik. Di antaranya mungkin situ ada jurusan hukum, jurusan manajemen dan lain sebagainya, dan juga ada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dan juga ada Fakultas Bisnis dan Ekonomi atau FBE, Fakultas Bisnis Ekonomi, dan FST atau Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, sebelum teman-teman memutuskan untuk memilih jurusan, sebaiknya saya sarankan teman-teman download dulu katalog kurikulum atau katalog program studi. Teman-teman bisa tuliskan di pencarian di Google, entah itu di Google biasa atau Google Chrome. Teman-teman ketik katalog universitas terbuka untuk diploma dan sarjana ya. Itu akan muncul, teman-teman unduh, formatnya dalam bentuk PDF ya, teman-teman unduh. Setelah teman-teman unduh, teman-teman akan mendapatkan file yang lengkap, yang komplit. Di sana akan tertera bagaimana cara mendaftar, panduannya seperti apa, terus biaya perkuliahannya juga di situ ada. Lengkap semuanya. Terus alamat UT daerah masing-masing ada di situ, semuanya lengkap. Setelah itu teman-teman akan masuk ke pilihan jurusan. Nah, untuk di katalog sendiri, kalau untuk di luar dari PGSD dan PG PAUD, yang FKIP jurusan PGSD dan PG PAUD itu akan disatukan dalam bentuk katalog, sedangkan katalog untuk PGSD dan PG PAUD itu terpisah katalognya. Jadi sini saya ambil yang untuk umum saja, yang digabung keseluruhan. Di sana teman-teman akan melihat jurusan atau program studi apa saja yang ada di setiap fakultasnya, dan teman-teman di sana akan dibuatkan tabel atau perincian mengenai apa saja yang teman-teman akan dapatkan selama menempuh pendidikan tersebut. Misalkan di Fakultas Sains Teknologi seperti yang saya ambil, ada ilmu dan teknologi pangan. Di sana dari mulai semester 1 hingga ke semester 8 di sana sudah komplit, karena saya ambil SIPAS, jadi semuanya sudah ada tertera di sana. Di semester ini saya ambil mata kuliah apa yang saya dapat, terus semester kedua mata kuliah apa, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai yang ke-8 begitu ya. Jadi sana sudah komplit. Jadi saran saya untuk teman-teman yang baru mau ambil jurusan, supaya tidak merasa salah pilih jurusan, sebaiknya teman-teman mencari tahu dulu. Misalkan teman-teman tertarik di PGSD, atau misalkan teman-teman tertarik di jurusan manajemen, teman-teman cari tahu dulu
kira-kira lulusan dari manajemen nanti bakalan kerja apa gitu. Teman-teman searching saja di Google supaya teman-teman bisa apa? Bisa punya gambaran bahwa kedepannya jika saya ambil program studi ini atau jurusan ini, saya akan jadi apa di masa depan. Supaya tidak salah pilih jurusan. Takutnya kalau teman-teman tidak tahu jurusan yang teman-teman ambil ini nantinya prospek kerjanya seperti apa di masa yang akan datang. Terus di pertengahan jalan teman-teman merasa, aduh aku salah pilih jurusan deh kayaknya harus pindah jurusan deh. Kan sayang ya, misalnya sudah di pertengahan jalan terus pindah jurusan. Kalau masih serem pun mungkin akan ada rekognisi pembelajaran apa mungkin ya. Tapi kalau misalkan mendaftarnya lagi di awal banget ya, mengulang dari semester 1 kan sayang sekali kan uang di beberapa semester itu. Jadi saya sarankan sebelum teman-teman memutuskan mengambil program studi apa, teman-teman pastikan dulu sudah mencari tahu secara detail mengenai profil dari jurusan yang teman-teman ambil supaya ada gambaran nanti ke depannya setelah lulus dari program studi ini teman-teman akan jadi apa nantinya. Atau mungkin di sini teman-teman sudah punya cita-cita pengen jadi apa, mungkin mau jadi pengacara ya ambil jurusan hukum, mau jadi wirausahawan di bidang pangan mungkin bisa ambil teknologi pangan, atau mau jadi sarjana pertanian, atau mungkin teman-teman mau ambil bagian kelautan dan maritim mungkin jurusan kelautan di jurusan agribisnis bidang perikanan mungkin bisa seperti itu. Jadi supaya bisa ada gambarannya. Atau mungkin teman-teman ingin kerja di instansi pemerintah untuk jadi ASN atau apa, pokoknya semua yang teman-teman butuhkan semua ada di Google ya. Teman-teman googling saja misalkan untuk jurusan sastra Inggris misalkan, nanti kedepannya kalau lulus dari sastra Inggris akan jadi apa, entah jadi penerjemah, entah jadi konten kreator, atau jadi apa namanya, wirausaha di bidang pendidikan bahasa Inggris, mungkin bisa buka les atau apa, misalkan di PG PAUD. PG PAUD itu misalkan kalau lulus bukan semata-mata kita akan jadi guru TK atau guru PAUD bukan, tapi kita bisa membuka satu usaha. Teman-teman pasti tidak asing dengan usaha pendidikan untuk PAUD ya, untuk pendidikan anak usia dini ya, yang lagi marak sekarang itu. Yang misalkan artis-artis anaknya umur 2 atau 3 tahun dimasukin ke sekolah itu kan pengelolanya swasta ya. Di sini bisa jadi lahan bisnis ya. Bisa jadi lahan bisnis buat kalian yang ambil di jurusan PG PAUD. Jadi teman-teman tidak perlu risau bahwa nanti kalau ambil PG PAUD misalkan honor di TK gajinya 400.000 misalkan per bulan. Itu sudah tidak menjadi patokan lagi, karena ketika kita mengetahui jurusan yang kita ambil prospek kerjanya seperti apa, kita akan punya kemauan, punya motivasi. Misalkan yang tadi PG PAUD kita bisa buka lembaga pendidikan sendiri. Wah, itu income atau pendapatan yang kita dapatkan itu akan lebih besar dibanding kalau kita honor. Tapi ini bukan untuk menjelek-jelekan yang honorer ya, enggak. Saya tidak menjelek-jelekan honorer. Tapi di sini saya memberikan gambaran bahwa setiap jurusan memiliki peluang kerja masing-masing. Jadi supaya tidak ada lagi pertanyaan, kira-kira prospek kerja di masa yang akan datang, jurusan apa sih yang lebih accountable, maksudnya jurusan apa sih yang memiliki peluang yang paling besar. Tapi menurut saya semua jurusan punya peluang masing-masing, tergantung dari target apa yang kita sasar ya. Apa kita ingin jadi ASN atau kita mau berwirausaha, itu tergantung dari kalian masing-masing. Atau mungkin di sini ada yang ingin jadi dosen misalkan. Jadi kalau pengen jadi dosen, kuliah di UT dan ingin ambil jurusan magisternya juga tetap di UT, saya sarankan untuk melihat jurusan S1 yang memiliki kelanjutan di jenjang magister. Kalau misalkan tidak ada kelanjutan di jenjang magister, paling tidak dia punya serumpun atau dalam satu fakultas. Jadi kalau teman-teman ambil yang linear, misalkan jurusan PGSD kan ada untuk magisternya juga yang pendidikan dasar, magister pendidikan dasar itu ada. Jadi dia namanya linear, satu jalur. Tapi kalau misalkan seperti jurusan yang saya ambil, ilmu dan teknologi pangan, dia kan untuk S2-nya itu tidak ada untuk magister teknologi pangan. Tapi ada jurusan yang satu rumpun linear, misalkan di magister manajemen perikanan. Magister manajemen perikanan masih di satu fakultas, yaitu Fakultas Sains dan Teknologi, atau magister lingkungan hidup.
atau MLH, Magister Lingkungan Hidup, itu masih satu rumpun. Jadi itu masih ada peluang untuk misalkan kita mau jadi dosen gitu. Oke teman-teman, jadi setelah teman-teman tadi sudah mengunggah berkas, selanjutnya adalah menunggu validasi. Nah, menunggu validasi inilah yang membuat hati kita deg-degan karena kira-kira kita diterima atau tidak. Tapi biasanya kalau berkas kita sudah dimasukkan secara benar dan pastinya akan divalidasi dengan cepat juga oleh pihak UT. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan saya ucapkan tetap semangat, semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan, dan semoga kalian bisa menentukan jurusan yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang kalian miliki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa untuk keikhlasannya memberikan like dan juga mensubscribe YouTube channel ini, serta jangan lupa untuk meninggalkan jejak komentar atau jejak di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Universitas Terbuka.